Shalom jemaat yang anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa pagi ini di dalam renungan hari ini, hari Rabu 16 Desember 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan di bawah tema Mujizat Natal. Nas kita terambil dari Lukas 1 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan manusia menciptakan teknologi dari masa ke masa seringkali membuat kita terkagum. Keberhasilan astronot Amerika Edwin Buzz Aldrin dan Neil Armstrong mendarat di bulan pada tahun 1969 menjadi peristiwa bersejarah yang akan terus dikenang di dalam dunia antariksa. Bahkan dengan hadirnya internet yang terus berkembang, hal yang awalnya nampak mustahil menjadi mungkin. Sebut saja Skype atau Zoom. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Perusahaan bernama SpaceX memproyeksikan bahwa di tahun 2023 akan mengadakan wisata ke bulan. Mustahil? Tentu tidak. Teknologi medis kini memungkinkan seorang dokter ahli bedah di Amerika untuk mengoperasi pasiennya yang berada di Australia dengan menggunakan bantuan robot sebagai pengganti tangannya. Di Indonesia sendiri, kita mengenal teknologi inseminasi bayi tabung yang sangat berjasa dalam membantu pasangan suami istri dalam mendapatkan keturunan. Inilah yang saya katakan sebagai mujizat di zaman ini, dan kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita melihat dan menikmati semua itu. Albert Einstein, ilmuwan terkenal, berkata, "Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup. Pertama, seolah-olah tidak ada keajaiban, atau kedua, seolah-olah semuanya adalah mujizat." Kita percaya bahwa kehidupan manusia itu sendiri adalah mujizat. Namun, tidak ada mujizat di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan peristiwa Natal. Bagaimana tidak? Allah pencipta dunia ini yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Maha segalanya, hadir menjadi manusia di dalam diri Yesus. Tidak hanya itu, kelahirannya pun melalui seorang perawan bernama Maria. Nas yang kita baca tadi menyatakan ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria merespon dengan berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Meskipun Maria sudah memiliki tunangan bernama Yusuf, Alkitab menegaskan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan Yesus. Matius 1 ayat 25. Peristiwa Natal sesungguhnya adalah mujizat yang hanya Allah sendiri mampu kerjakan. Jika saat ini kita menganggap Natal hanya sebagai momen seremonial, hiasan pohon cemara di rumah, ataupun karena berbagai peristiwa pahit di dalam hidup membuat kita menutup pintu hati kita terhadap mujizat Tuhan, mari kita merenungkan kembali perkataan malaikat Gabriel kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana sikap kita?
Mari kita belajar meresponi seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena di dalam kisah Natal ini kami belajar bahwa itulah mujizat yang Allah kerjakan. Allah yang maha besar, Allah yang kekal, yang tak terbatas, hadir di dalam diri manusia yang kami kenal di dalam diri Yesus. Sungguh Tuhan, itu adalah mujizat yang terbesar yang kami alami. Terlebih lagi ketika Yesus menyatakan karya keselamatan dan kami menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan atas mujizat. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam hidup kami, untuk kami terus melihat, memandang Engkau Tuhan sebagai Tuhan pembuat atau Tuhan atas mujizat. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika di dalam kondisi apapun yang rasanya tidak mungkin, Tuhan Engkau tetap mampu mengerjakannya menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah kepadaku seperti perkataan-Mu. Biarlah hidup kami jadi Tuhan seturut dengan perkataan Tuhan. Tolong setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.